Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada channel Education Apps. Kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan pembahasan kita kemarin, validitas dan rehabilitas. Hari ini kita akan membahas terkait dengan tingkat kesukaran dan daya beda. Data yang digunakan pada channel ini sama dengan data sebelumnya. Kita melanjutkan dari sebelumnya ya. Tingkat kesukaran dan daya beda, ada beberapa hal yang perlu kita pahami sebelum kita melakukan uji analisis tersebut. Baiklah, kita akan bahas secara detail pada video kita kali ini. Untuk uji tingkat kesukaran itu ada beberapa hal. Yang pertama itu tingkat kesukaran memiliki rumus, ya kan. Ketika teman-teman ingin menghitung secara manual, itu ada rumusnya, yaitu P sama dengan B per JS, di mana P adalah indeks kesukaran, kemudian B adalah banyaknya siswa yang menjawab butir soal dengan benar, dan JS adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Teman-teman bisa menggunakan ini ketika tidak menggunakan software analisis statistik ya. Dari hasil tingkat uji kesukaran rumus tersebut itu kemudian diinterpretasikan dengan tingkat kesukaran yang disajikan pada tabel berikut ini, yaitu membandingkan nilai MEAN pada tabel statistik output Jamovi, karena di sini kita akan menggunakan software Jamovi nantinya, dengan indeks tingkat kesukaran yaitu nilai MEAN lebih dari 0 kurang dari sama dengan 0,15 itu memiliki indeks kesukaran sangat sukar, sedangkan MEAN lebih dari 0,15 kurang dari sama dengan 0,3 memiliki indeks kesukaran sukar. MEAN lebih dari 0,30 kurang dari sama dengan 0,7 itu memiliki indeks kesukaran sedang. Kemudian MEAN lebih dari 0,7 kurang dari sama dengan 0,85 itu indeks kesukarannya mudah, dan MEAN lebih dari 0,85 kurang dari sama dengan 1 memiliki indeks kesukaran sangat mudah. Jadi nanti teman-teman ketika sudah melihat MEAN itu silakan dibandingkan dengan indeks kesukaran. Ini termasuk mana? Sangat sukar, sedang, mudah, atau sangat mudah, soal yang teman-teman buat sebelumnya dan diuji coba. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan uji coba daya beda butir tes, yaitu dengan menggunakan rumus DB sama dengan PA min PB sama dengan BA per JA dikurang dengan BB per JB, di mana DB adalah daya beda, kemudian PA adalah proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar, PB proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar, BA adalah banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar, BB banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab dengan benar, JA banyaknya peserta kelompok atas, JB banyaknya peserta kelompok bawah. Nah, di sini teman-teman bisa melihat rumus tersebut ketika teman-teman tidak menggunakan software statistik apapun gitu. Setelah mendapatkan nilai DB atau daya beda, teman-teman bisa menginterpretasikan dengan tabel daya beda dengan mengecek nilai R hitung setiap butir. Dapat dilihat dari nilai persen korelasi atau item korelasi dengan membandingkan kriteria daya beda berikut, yaitu nilai persen korelasi ketika lebih dari 0 kurang dari sama dengan 0,2 itu memiliki daya beda yang jelek atau tidak boleh digunakan. Ketika persen korelasinya lebih dari 0,2 kurang dari sama dengan 0,4 itu memiliki daya beda yang cukup atau boleh digunakan dengan perbaikan. Persen korelasi lebih dari 0,4 kurang dari sama dengan 0,7 itu baik dan bisa digunakan. Selanjutnya, persen korelasi lebih dari 0,7 kurang dari sama dengan 1 itu baik sekali dan bisa digunakan. Jadi intinya dari daya beda ini, ketika teman-teman butir soalnya memiliki korelasi lebih dari 0,4 itu maka baik dan bisa digunakan. Seperti itu ya teman-teman. Ayo kita akan bahas lebih detail lagi terkait dengan ini dengan menggunakan contoh data pilihan ganda dengan 10 butir soal. Data ini yang digunakan untuk analisis rehabilitas dan validitas pada sebelumnya.
Oke, di sini ada data 10 butir. Selanjutnya kita melihat reabilitasnya dari 10 butir ini seperti apa. Di sini bisa terlihat analisis reabilitasnya memiliki nilai 0,791. Artinya berdasarkan kriteria reabilitas soal yang telah dibuat, 10 soal tersebut memiliki reabilitas yang tinggi, yaitu 0,791 atau lebih besar daripada 0,7. Artinya semua butir 10 soal tersebut bisa digunakan untuk dianalisis. Kemudian uji tingkat kesukaran, di sini kita lihat mean yang dihasilkan dari butir 1 sampai butir 10 yang bertanda merah ini bisa kita lihat dan kita bandingkan dengan tabel yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini sudah saya ringkas di bagian kanan. Untuk butir 1 sampai butir 9 itu memiliki indeks kesukaran sedang. Kemudian butir 10 itu memiliki indeks kesukaran mudah. Jadi di antara 10 butir soal yang sudah dibuat itu dalam dua kategori, yaitu sedang dan mudah. Tidak ada yang sulit atau sulit sekali atau mudah sekali gitu ya. Jadi ada dua kategori dalam soal yang sudah dibuat. Selanjutnya kita lihat ringkasan dari daya beda. Daya beda itu bisa kita lihat ringkasannya seperti di bawah ini, yaitu sebelah kiri itu adalah hasil analisis dari Jamovi. Kita bisa melihat item res korelasinya dari butir 1 sampai butir 10. Kemudian di sebelah kanan itu terlihat dari ringkasan yang sudah saya lakukan dengan butir 1 dan butir 10, di mana nilai T-nya sangat bervariatif di sini. Untuk butir 1 dan 2 memiliki daya beda yang baik dan bisa digunakan. Butir 3 cukup, boleh digunakan dengan perbaikan. Butir 4, 5, 6, 7, 8 itu baik dan bisa digunakan. Tetapi butir 9 dan 10 itu memiliki daya beda yang cukup, boleh digunakan dengan catatan perbaikan. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ini ya, dari 10 soal yang sudah dibuat itu 3 soal yang boleh digunakan tetapi harus dengan perbaikan. Selebihnya itu cukup baik semua tanpa harus menggunakan perbaikan. Kalau teman-teman indikatornya itu sudah memenuhi, misalnya 1, 2, 3, kemudian yang 3 itu adalah soal jaga-jaga, itu boleh langsung dibuang. Tetapi ketika indikatornya ternyata tidak memenuhi, ya teman-teman harus melakukan uji coba kembali, memperbaiki soal, kemudian melakukan uji coba dan menganalisisnya kembali. Seperti itu teman-teman. Jadi tipsnya buat teman-teman yang membuat soal itu harus dilebihkan soalnya, jaga-jaga ketika daya bedanya jelek atau tingkat kesukarannya tidak sesuai gitu, itu bisa langsung dibuang tanpa harus melakukan uji coba kembali. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita akan melakukan contoh analisis menggunakan Jamovi itu seperti apa untuk menampilkan hasil dari tingkat kesukaran dan daya beda. Kita buka Jamovi. Di sini saya buka Jamovi-nya. Kemudian nanti teman-teman ketika sudah pernah menggunakan data yang sebelumnya dianalisis, cukup di bagian garis 3 ini, kemudian resend. Nah, di sini ada data Excel. Dari data ini kemudian kita lihat tingkat kesukaran dan daya beda dengan di bagian faktor reliability analysis. Butir 1 sampai butir 10 dipindahkan dari kiri ke kanan. Kemudian akan terlihat reliabilitas analisisnya yaitu 0,791. Kemudian item statistiknya dicentang Cronenberg alpha. Ini Cronenberg alpha kalau mau ditampilkan, tapi yang paling penting adalah mean dan item res korelasi. Ini meannya, kemudian item korelasi kita conteng. Ini yang perlu 2 ini, mean dan item res korelasi. Jadi kalau misalkan Cronenberg alpha tidak perlu, ya centangnya dibuang seperti itu. Nah, untuk tingkat kesukaran dan daya beda itu cukup menggunakan mean dan item res korelasi. Teman-teman bisa analisis ini sangat mudah ya teman-teman.
itu saja kalau misalnya untuk tingkat kesukaran dan daya beda. Tetapi ketika teman-teman sudah mengenal R, itu teman-teman bisa mengintegrasikan Jamovi dengan R dengan melihat di bagian RG editor ini, kemudian bisa dilihat sintaknya nanti. Tapi kalau teman-teman tidak mengenal R, cukup dengan Jamovi, analisis ini sudah cukup baik. Itu saja teman-teman untuk video kita hari ini. Kita semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.